Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf. Ini sinyal tadi barusan ada gangguan ya. Teman-teman dengar suara saya? Mbak Nuri, Mbak Widiawati, selamat malam. Nah, ini Mbak Nuri rajin sekali nih. Iya. Selamat malam, Mbak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saya lihat ini Mbak Nuri aktif sekali jogging kalau pagi ya. Iya, selamat malam untuk Mbak Susi Sukarsi. Iya, selamat malam. Mbak Susi Sukarsi dari angkatan berapa? Minggu kemarin masuk kelas nggak? Saya ini belum begitu hafal dengan nama-namanya. Oh iya, angkatan 5 ya Mbak. Baik, terima kasih. Iya, ini masih 3 orang ya. Kabar teman-teman semuanya sehat ya? Gimana udaranya, semakin terasa dingin atau tidak di tempat Anda saat ini? Sejuk? Oh, daerah mana memangnya Mbak? Sejuk itu berarti nggak dingin ya? Hanya ya inilah apa, nyaman lah, cukup nyaman lah ya kalau sejuk. Kalau di tempat saya agak dingin ya. Di mana Mbak Nuri? Dingin itu. Oh, hujan itu. Di mana? Di Taipei. Oh, Neu ya. Iya. Iya, selamat malam Mbak Suti Rahmawati. Ini kan Mbak Nabila kan ya? Mbak Suti Rahmawati kan Rahma Nabila ya. Iya, iya, iya. Wah, ini rebut terakhir di tahun 2016 ya. Pada rencana tahun baru kemana ini teman-teman semua? Selamat malam Mbak Amel. Ini biasanya yang sudah planning acara ini Mbak Nuri nih, yang biasanya planningnya apa udah jauh-jauh hari gitu. Mungkin mau bakar-bakar jagung atau bakar-bakar ini apa, mau bakar ikan ya, asal jangan bakar rumah ya Mbak. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita kembali bertemu ya, alhamdulillah pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua malam hari ini, kita melanjutkan topik yang kemarin ya. Kita melanjutkan topik yang kemarin. Kalau Anda lihat di modul ya, sekarang kita sampai pada pelajaran ke-7 ya. Kita sampai pada pelajaran ke-7, berarti pelajaran ke-7 ada 4 sub pokok bahasan. Nah, ini yang sekarang kita bahas 2 sub pokok bahasan ya. Jadi sisanya nanti akan minggu depan gitu ya. Jadi kalau saya estimasi berarti 7, 8, 9, 10. Berarti insya Allah materi akan selesai sampai dengan minggu ke-8 ya. Jadi insya Allah mungkin sampai dengan UTS itu seluruh pokok bahasan yang ada di buku modul itu bisa kita tuntaskan gitu. Nah,
kalau semua pokok bahasan yang ada di modul itu sudah kita tuntaskan, kemudian kita kan UTS ya. Nah, setelah UTS, berarti sisa waktunya nanti pos UTS kita akan ini mulai mulai berlatih soal-soal versi UNAS ya, UNPK ya. Jadi nanti insya Allah setelah UTS kita jadwalkan untuk setiap tatap mukanya itu adalah mulai pembahasan soal-soal ya. Semakin banyak kita membahas soal, harapannya teman-teman nanti akan familiar ya, akan cukup familiar dengan soal-soal yang mungkin nanti akan dihadapi di UNPK yang sesungguhnya ya. Selamat malam Mbak Rahma, Mbak Wahyu Widya, selamat malam. Mbak Tiwi, selamat malam. Nah, untuk yang malam hari ini kita akan membahas mengenai pola pengembangan paragraf ya. Khususnya ketika kita membaca paragraf, kita bagaimana cara membaca secara intensif gitu ya. Selamat malam Mbak Endang. Selamat malam Bunda Rika. Bagaimana kabarnya? Nah, itu pokok bahasan pertama ya. Bagaimana kita bisa memahami paragraf itu dengan baik ya, serta bagaimana kita bisa mengidentifikasi paragraf tadi itu dikembangkan dengan jenis apa, seperti itu ya. Terus kemudian itu bahasan pertama. Bahasan yang kedua, ya kita kembali lagi ternyata ketemu dengan topik yang melanjutkan yang minggu kemarin, yaitu tentang gurindam ya. Kalau pada malam hari ini kaitannya dengan gurindam itu adalah lebih ke arah bagaimana memaknai ya dari arti gurindam tadi untuk kita ambil suatu hikmah atau suatu keterkaitan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Hai Mbak Rini, selamat malam. Gitu ya, jadi ada dua topik ya yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang pertama dulu, yaitu tentang pola pengembangan paragraf ya. Nah, kalau bicara mengenai pola-pola kayak paragraf begini ya, sebenarnya di pertemuan di kelas-kelas sebelumnya sudah pernah ya. Hanya penekanannya pasti yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau kita mengacu pada judul ya, kita mengacu pada judul dari topiknya yang sesuai disampaikan di modul ya, itu adalah membaca intensif berbagai pola paragraf. Nah, ini kita bagi menjadi dua bagian ya. Apa itu membaca intensif dan apa itu pola paragraf. Iya Mbak, sinyalnya mungkin memang kurang bagus. Hai Mbak Vina, selamat malam. Mbak Rini, selamat malam. Mbak Intan Surya Andani, selamat malam. Ini suara saya bisa nggak didengar nggak? Teman-teman bisa mendengar suara saya dengan jelas nggak? Ya, nanti kalau misalnya
ada kurang jelasnya, silakan tulis di kolom chat ya. Nah, ini ada baru nih, Mbak Yuli Pesari. Ini dari angkatan berapa ya? Maksudnya sebelumnya dari angkatan 4 atau 5? Ya, waalaikumsalam Mbak Intan. Nah, kembali ya, saya masuk ke topik ya. Jadi di sini kalau mau kita tinjau dari segi ininya ya, dari judul ini bisa kita bagi menjadi dua bagian, yaitu membaca intensif sama pola paragraf gitu ya. Nah, untuk yang pertama saya akan mengingatkan kembali tentang membaca intensif. Oh, iya 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 Mbak, dari kelas kausium ya. Mbak Vina nggak dengar suara saya? Memang sinyalnya kurang stabil juga Mbak di sini. Sinyalnya kurang stabil juga. Selamat malam nih Mbak Susiani, Mbak Hartanti, Lili Herlina, Mbak Susanti. Ya, sekarang ramai sekali kelasnya. Mbak Susiani dari mana? Mbak Hartanti dari kelas mana sebelumnya? Saya mungkin di tatap muka yang pertama-tama ini masih belum begitu familiar ya, tapi insya Allah nanti seiring dengan beberapa kali pertemuan gitu, insya Allah sudah mulai sedikit familiar nanti dengan teman-teman semua. Sampai ketua kelasnya sampai bingung ya, soalnya personilnya nambah terus ya Mbak Nuri ya. Mbak Artanti nggak dengar suara saya? Iya, selamat malam. Jadi total ini sekarang berapa ya yang harusnya bergabung? 35 tambah Nuri? Hah? Berapa jumlah siswanya yang bergabung total secara keseluruhan? Baik dari angkatan 4, 5 maupun yang dari kelas kausium. Ya banyak sekali ya. Baik ya, saya lanjutkan. Jadi teman-teman di pertemuan yang lalu-lalu ya, kita sudah pernah mendengar ya, kita sudah pernah mempelajari bahwasanya teknik dalam membaca itu macam-macam ya. Membaca teks maksud saya ya, membaca teks, membaca bacaan, membaca artikel, membaca kalau dalam hal ini membaca paragraf. Nah, artinya ketika kita membaca kalimat ya, membaca paragraf, membaca kalimat dan paragraf dalam sebuah artikel, dalam sebuah jurnal, dalam sebuah surat kabar, macam-macam ya, itu kita bisa menggunakan teknik-teknik tertentu ya. Jadi misalnya kalau kita ingin mendapatkan kesan umum, maka kita bisa membaca secara cepat ya kan. Kalau misalnya kita penasaran dengan isi dari suatu artikel gitu ya, atau suatu tulisan, maka kita bisa menerapkan membaca kritis gitu ya. Terus kemudian, nah ini ada lagi membaca intensif ya. Membaca intensif itu artinya adalah membaca yang tujuannya untuk memahami dan menganalisis. Jadi ini tingkatannya lebih dari membaca cepat gitu ya. Kalau membaca cepat, kita akan tahu kita akan tahu makna umumnya ya. Gambaran umumnya apa isi dari sebuah artikel itu membaca cepat ya. Namun kalau membaca intensif itu sudah arahnya adalah membaca untuk bagaimana bisa memahami dan menganalisis gitu ya, dengan lebih teliti dan mendalam gitu. Nah, ternyata membaca kritis gitu ya, itu termasuk dalam kegiatan jenis membaca intensif. Artinya adalah ketika misalnya Anda sudah membaca, jangan sampai kemudian ketika ditanya apa isinya, nggak tahu. Nah, itu berarti Anda belum lolos nih untuk kegiatan membaca intensif gitu ya.
Jadi selain kita itu memahami maknanya atau memahami isi dari tulisan, kita juga bisa menganalisisnya gitu, teliti dan mendalam. Artinya misalnya sebuah fenomena ya, misalnya sebuah fenomena. Ketika kita membaca sebuah paragraf berisi tentang katakanlah yang paling terbaru ya, yang lagi trending topik di Indonesia saat ini apa? Yang lagi trend pembunuhan di Pulau Mas. Misalnya katakanlah seperti itu, kita disajikan sebuah berita ya, disajikan sebuah berita, kemudian kita membaca. Nah, satu paragraf itu kita baca. Nah, kalau namanya membaca intensif, kita nggak hanya tahu ini, oh ternyata isinya ini, nggak hanya begitu ya, tetapi kita harus bisa kemudian menalar lebih panjang, lebih dalam, ini kenapa, terus kemudian dampaknya akan seperti apa, itu minimal sudah ada dalam bayangan ketika kita mendapatkan inti dari kesan dari suatu paragraf gitu ya. Jadi seperti itu namanya membaca intensif, jadi tingkatannya lebih dari membaca cepat ya. Nah ini selamat malam ini Mbak siapa yang belum saya sapa, Mbak Hartanti. Mbak Hartanti, selamat malam. Dari kelas mana ini Mbak Hartanti? Kalau Mbak Tri Isna ini senior ini ya. Mbak Ratna, Cici Dewi, Mbak Rusnia. Nah ini saya juga baru mendengar namanya. Mbak Rusnia dari kelas mana sebelumnya? Mbak Hartanti dari kelas Taijong ya. Selamat datang ya Mbak, selamat bergabung ya di kelas bahasa malam hari ini. Mbak-mbak semua ini sudah bergabung di grup bahasa. Sudah bergabung di grup bahasa Mbak. Jika belum nanti bisa ini ya, bisa kontak ke admin. Di sini mungkin ada Mbak Nuri, ada Mbak Vina yang bisa membantu memasukkan. Nah itu Mbak Vina ada. Mbak Vina minta tolong ini teman-teman yang belum bergabung semua digabung sampai ya. Ini di-invite masuk ke grup bahasa, karena di grup bahasa Anda nanti bisa menemukan Anda bisa menelusuri ya file-file ini rekaman ataupun materi dari mulai semester ke berapa ya, ketiga ya Mbak ya, tiga lima itu ada. Kalau yang 4 saya kurang tahu ya, berarti 3 sama 5. Apa Pak Nuri? Digandeng, digabung, di kelompok nih. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman yang baru bergabung, silakan ini perkenalkan diri ke Mbak Nuri selaku ketua kelas, biar sama di-invite masuk ke grup bahasa ya. Selamat malam Mbak Reni ini. Katanya sempat sakit ini Mbak Reni Nur Aini. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Mbak Cynthia Ratnasari. Nah, ini juga saya baru mendengar ini. Saya baru ini. Mbak Cynthia Ratnasari dari kelas mana ini kemarin? Mbak Siti Muslihatun H. Wah, banyak sekali sekarang. Mbak Ira. Mbak Ira ini dari mana Mbak Ira? Ketuanya Mbak Widyawati. Oh iya. Iya Mbak. Apapun ya Mbak ya. Mbak Nuri ya. Jadi berarti ini Mbak ya, bagian mengabsensi ya Mbak ya. Nah, ini saya lanjutkan. Jadi membaca intensif tingkat kedalamannya itu kita lebih perdalam ya. Nah, kemudian terminologi yang kedua yaitu paragraf. Paragraf itu ya seringkali kita menyebutnya nama lainnya itu alinea ya. Alinea. Jadi kalau misalnya cirinya alinea itu apa? Cirinya alinea itu
Kalau misalnya ini ya, ada model yang selalu diawali dengan huruf besar ya, huruf besar dan menjorok ya, menjorok ke dalam ya, itu adalah alinea. Nah, alinea itu sendiri adalah satu alinea itu pasti akan berisi ini satu kesatuan pikiran yang ini yang utuh ya. Kak, jadi kalau misalnya dalam satu paragraf itu isinya macam-macam dan itu lebih dari istilahnya adalah satu kesatuan pikiran, maka itu yang sebaiknya dihindari ya. Jadi satu paragraf itu umumnya adalah mengandung satu pokok pikiran ya, kemudian diikuti dengan penjelasan kalimat-kalimat penjelas ya, seperti itu. Nah, paragraf itu sendiri ya, dia adalah merupakan himpunan dari sejumlah kalimat ya. Jadi dalam paragraf itu akan terdiri dari beberapa kalimat gitu ya. Umumnya berapa kalimat? Rata-rata antara 4 sampai 5 gitu masih disebut paragraf yang baik ya. Terus kemudian kalau dua kalimat, nah itu terlalu pendek ya. Terlalu pendek kalau hanya judulnya hanya subjek predikat objeknya hanya singkat-singkat. Nah, itu sangat biasanya kurang ini. Kita masih perlu harus menambahkan dengan kalimat penjelas lainnya. Terus kemudian dalam sebuah paragraf gagasan itu sendiri dikemukakan dalam bentuk ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sudah sering kita bahas ya. Nah, sekarang teman-teman semua masih ingat nggak paragraf itu kalau ditinjau dari letak kalimat utama ya, itu ada berapa ya. Jadi saya ulangi ya, namanya paragraf itu pasti akan terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas ya kan, dimana beberapa kalimat-kalimat itu tadi pasti bisa diurai mana yang menjadi kalimat utama dan mana yang menjelaskan ya, begitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu alinea atau paragraf, maka tugas Anda adalah mengidentifikasi ya mana yang kalimat utama dan mana yang menjadi penjelas ya. Nah, kalimat utama dan kalimat penjelas itu sendiri ya dibagi menjadi 3, ditinjau dari letaknya. Nah, letak kalimat utamanya ya. Yang ini sudah saya bahas juga di pertemuan yang lalu. Lalu itu maksudnya yang sebelum ini ya, entah beberapa minggu yang lalu ya, atau pada waktu pre-UTS ya kalau nggak salah. Ada paragraf yang bersifat deduktif, induktif, dan campuran ya. Ayo, masih ingat nggak yang deduktif itu letak kalimat utamanya di mana? Kalau yang induktif di mana? Masih ingat nggak? Kalau yang campuran pasti ya, pasti ada di awal dan di akhir kan gitu ya, namanya campuran. Nah sekarang kalau yang deduktif ada di awal kalimat, kalau yang induktif di akhir kalimat. Nah begitu ya. Apa ciri yang lainnya lagi? Ciri yang lainnya lagi adalah apa? Ciri yang lainnya selain letaknya di awal dan di akhir, ciri lainnya lagi adalah apa? Kalau deduktif apa cirinya? Ayo, selain letaknya, apa cirinya lagi lainnya? Boleh menyalakan mic kalau mau menyampaikan opini atau pendapat ya. Halo, salah sambung, Mbak. Gimana? Penjelasannya apa? Indikatornya kalimat indikatornya kalimat utama atau kalimat penjelas, Mbak?
Berarti atas sama bawah ya, Mbak ya? Iya, iya, iya. Ya, ada teman lain yang mau beropini lagi. Terima kasih Mbak Nuri untuk opininya. Iya, ada yang mau ini beropini? Barangkali Mbak Widiawati. Mbak Widiawati. Ini Mbak, apa ciri-ciri dari paragraf deduktif dan induktif? Ya, bagaimana cara Anda mengidentifikasi itu paragraf deduktif dan paragraf induktif? Kalau ciri pertama ya ini ya teman-teman ya, ada yang bisa, maksudnya ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Kalau paragraf deduktif itu cirinya yang pertama adalah atau istilahnya bagaimana caranya kita mengidentifikasi nih, membedakan antara deduktif, induktif dan campuran ya. Kalau campuran itu mungkin kita kesampingan dulu ya. Kita kesampingan dulu. Jadi yang pertama untuk yang deduktif ya, paragraf yang deduktif ini ciri pertamanya adalah letak kalimat utamanya itu dulu ya. Jadi cara membedakannya dari letaknya, terus kemudian dari apa yang dibahas. Nah itu ya. Kalau deduktif itu letak letak kalimat utamanya ada di mana? Ada di awal atau ada di akhir. Tuh ya. Betul Mbak Widya. Kalau ini ya apa kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf ya, maka dia adalah deduktif. Sementara kalau letak kalimat utamanya di akhir ya, itu namanya induktif ya. Nah, itu ya teman-teman jangan kebalik-balik ya. Nah, ini deduktif itu awal. Bisa kita untuk caranya ngingat adalah deduktif depan ya, berarti kan depan berarti awal ya, gitu. Deduktif awal atau depan ya, depan. Kalau yang induktif itu berarti akhir ya. Nanti kalau sudah blank waktu Eptanas ini biar nggak bingung, deduktif depan gitu ya. Nah, setelah letak kalimat utamanya ini gitu ya, kalau letak kalimat utamanya ada di depan atau di awal, jangan di atas Mbak. Kalau kita Mbak Nuri mengistilahkannya jangan atas sama bawah. Kalau atas sama bawah, kalau kita menulisnya segaris, dia nggak ada yang atas dan nggak ada yang bawah Mbak. Jadi mungkin lebih tepatnya adalah awal sama akhir gitu ya. Terus, nah kalau dia letaknya ada di awal, maka selanjutnya dia diikuti oleh kalimat penjelas kan gitu ya, itu yang deduktif. Kalau yang kemudian sebaliknya, kalau yang induktif berarti kalimat penjelasnya dulu di awal ya, baru kemudian diakhiri dengan kalimat utama ya. Nah ini teman-teman ini bisa lihat rekaman lagi ya di yang episode-episode sebelumnya ya. Itu saya ingat betul sudah kita bahas ya. Nah, terus kemudian selain itu cirinya adalah apalagi nih cirinya? Kalau begitu campuran ya Mbak ya, nanti kita bahas. Kalau begitu berarti ya kalau letak kalimat utamanya itu ada di awal dan diikuti dengan kalimat penjelas, berarti menulisnya itu dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus ataukah khusus ke umum. Ya, itu ciri kedua ya. Ya, gitu. Jadi, kalau yang deduktif
Deduktif tadi ada di depan kan ya, berarti kira-kira dari hal-hal yang umum ke khusus atau khusus ke umum. Nah, betul ya. Karena dia kalimat utama dulu, kalimat utama itu cenderung cirinya itu dia general gitu ya. Dia cenderung umum gitu ya, sehingga kalimat menjelaskannya itu lebih detail, detail, detail. Nah, gitu ya. Nah, sebaliknya kalau yang induktif, karena tadi itu penjelasan dulu, berarti khusus, khusus, khusus masuk ke umum ya. Betul. 100 untuk teman-teman semua ya. Nah, ini jangan sampai kelupa ya. Itu yang deduktif sama induktif. Nah, sekarang kalau yang campuran bagaimana? Berarti kalau yang campuran itu, karena tadi penciri utamanya itu adalah ada di letak kalimatnya, berarti kalimat utama itu selain di awal kalimat itu ada, maka di akhir ini seperti kayak menjadi simpulan gitu loh, Mbak. Ya, Mbak Nuri. Jadi di kalimat terakhir itu cenderung lagi seperti kayak mengeneralisasi, kayak mengambil kesimpulan yang itu secara umum ya gitu ya. Jadi kalimat utama di awal dan di akhir, yang di tengah apa? Yang di tengah apa? Yang di tengah ya penjelasan-penjelasan gitu ya. Jadi misalnya begini, istilahnya, misalnya saya sempat bermain ke taman bunga ya. Jadi saya ngomong kalau ternyata taman bunga yang ada di Taichung itu sungguh indah. Nah, misalnya begitu ya. Taman bunga yang ada di Taichung itu sungguh indah. Kenapa saya bilang indah? Karena di situ ada warna-warnanya yang menarik, jenisnya rupa-rupa, terus kemudian ini ya ditanamnya dengan teknik yang beragam gitu ya misalnya ya. Terus kemudian sehingga kemudian di akhir saya kemudian menyimpulkan maka bunga-bunga tadi itu, nah macam-macam bunga itu tadi menarik pandangan ini para wisatawan yang datang. Nah, biasanya begitu ya. Jadi kurang lebihnya itu adalah kita di awal mengintroduksi secara generalnya dan di akhir kita highlight lagi, kita garis bawahi lagi inti dari penjelasan yang kita tulis di tengah. Nah, itu namanya yang campuran ya. Seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian selanjutnya nih. Nah, ini tadi penjelasannya ya. Oke, Mbak. Silakan. Ini penjelasannya yang tadi ya, deduktif, induktif, dan campuran ya. Nah, terus kemudian itu sudah kita bahas yang sebelumnya. Nah, sekarang titik tekan kita ya, penekanan kita adalah kita mau melihat ya teknik pengembangan paragraf ya. Nah, sebelum masuk ke teknik pengembangan paragraf ya, jadi bagaimana cara kita itu menyusun kalimat-kalimat tadi ya, selain setelah kita tahu letak kalimat utama dan kalimat penjelasnya ya gitu ya. Nah, ini macam-macam paragraf itu, atau istilahnya ketika kita membuat paragraf itu sebenarnya macam-macam ya. Kalau kita mau menulisnya atau mau membuat sebuah paragraf yang isinya tentang pendapat, itu namanya apa? Itu berarti namanya paragraf yang berjenis ini ya, argumentasi ya kan, seperti itu. Kalau kita ingin menulis sebuah paragraf yang itu isinya menceritakan ya, atau menggambarkan, atau kayak semacam ini ya, memperinci sesuatu gitu ya, itu namanya adalah paragrafnya, namanya apa? Paragraf apa? Paragraf deskripsi gitu ya, karena mendeskripsikan gitu.
Nah, kalau kita mau seperti kayak ini, cerita berdasarkan urutan alur ya. Habis itu ini, misalnya begitu ya. Jadi ada setelahnya, sebelumnya, begitu berarti yang narasi. Bener, Mbak, paragraf narasi. Paragraf yang narasi. Nah, terus kemudian kalau kita ingin ini, misalnya memaparkan fakta-fakta gitu ya, maka jenis paragraf apa yang kita pakai? Kalau kita ingin memaparkan, berarti namanya paragrafnya adalah apa? Eksposisi, benar, betul Mbak. Kalau satu lagi apa? Ada yang tahu paragraf apa namanya? Iya, betul Mbak, eksposisi. Nah, satu lagi apa? Ditinjau dari jenis isinya dari paragraf itu tuh namanya apa? Nah, satu lagi. Yang umumnya, misalnya kalau katakanlah kita menulis paragraf, tapi itu cenderung ya, kayak melakukan suatu pendekatan agar mengikuti mau kita. Itu berarti namanya persuasi ya. Tanpa P Mbak Susi ya, paragraf persuasi gitu. Kalau misalnya Anda mengakhiri dari P itu nggak baku. Kalau misalnya yang membujuk itu menulisnya persuasif. Nah, begini ya. Kalau paragraf persuasi saja tanpa P ya. Ya, nah ini teman-teman sudah ingat ya ini ya. Berarti kesimpulannya tadi, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi itu jenis-jenis paragraf ditinjau dari apanya? Ditinjau dari kandungan isinya, ya, seperti itu. Nah, kalau teknik pemaparannya lebih ke arah kayak teknik pengembangan ini, Mbak. Bukan ya. Kalau teknik pemaparan, teknik pengembangan ini yang sekarang mau kita bahas ya. Tetapi kalau yang tadi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi dan persuasi itu ya, itu ditinjau dari isi ya, atau istilahnya kandungan atau jenis tulisan yang kita itu kita mau tulis itu apa ya. Kandungan umumnya ya, seperti itu. Nah, sekarang dari kelima jenis paragraf berdasarkan isinya tadi ya, sekarang yang mau kita bahas yang lebih detail itu adalah yang eksposisi ya. Jadi pada malam hari ini dasar teknik pengembangannya ini lebih ke arah teknik pengembangan yang atau istilahnya dari paragraf yang berjenis eksposisi ya. Tadi eksposisi itu adalah ini ya, paragraf yang ini ya, lebih ke arah pemaparan dan yang lebih ke arah hal-hal yang bersifat ini ilmiah ya. Jadi kayak bukan lagi cerita pribadi gitu ya, tapi hal-hal yang bersifat ilmiah. Jadi kalau Anda menulis karya tulis, karangan, atau istilahnya semacam kalau misalnya kayak mahasiswa tugas akhir yang sedang menulis skripsi, ya umumnya adalah paragraf yang dipakai itu salah satunya adalah paragraf yang bersifat eksposisi karena memaparkan fakta-fakta ya, atau istilahnya yang bersifat ilmiah ya. Nah, khususnya untuk yang teknik pengembangan paragraf dari eksposisi itu macamnya macam-macam gitu ya. Jenis paparan itu untuk kita bisa memaparkan ya, itu betul Mbak Intan. Itu macamnya itu bisa kita pilih ya, atau bisa kita tulis dari jenisnya umum ke khusus atau perbandingan
atau perbandingan dan pertentangan ya. Jadi setelah membandingkan dan ada kemudian kontras ya. Terus kemudian analogi, perumpamaan ya. Terus kemudian melalui teknik contoh-contoh. Nah, gitu. Sebab akibat, proses dan klimaks serta anti klimaks ya. Jadi ada beberapa dasar teknik pengembangan paragraf, yaitu coba kita hitung ada berapa minimalnya. 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ini lebih ke arah dasar teknik pengembangan paragraf yang bersifat eksposisi tadi ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ini di modul Anda ada ininya. Ya, ada tulisan kayak begini. Ini juga saya ekstrak dari modul Anda ya. Terus kemudian nah ini yang pertama ya. Paragraf umum dan khusus. Atau istilahnya teknik pengembangan umum dan khusus. Umum ke khusus gitu ya. Jadi ini juga kurang lebih hampir seperti sama kayak yang ini ya, esensi dari ketika menulis paragraf secara umum ya, yaitu kalau umum ke khusus tadi berarti yang lebih ke arah teknik yang deduktif ya kan ya. Jadi paragraf yang dimulai dengan kalimat topik gagasan utama kemudian diikuti dengan penjelas ya. Jadi ini nih sudah biasa kita lakukan ya kan, karena contohnya itu adalah istilahnya tadi yang deduktif tadi. Nah, sekarang kalau dari sini nih, saya tanya sekarang, kenapa kok ini dikembangkan dengan paragraf atau teknik pengembangan umum ke khusus? Mana yang umum dan mana yang khusus? Di mana letak kalimat utamanya? Atau istilahnya apa kalimat utama paragraf ini? Gitu. Teman-teman bisa membaca ini, apa istilahnya slide ini? Iya, oke. Nah, kira-kira dari contoh paragraf yang ini ya, ini identifikasilah atau identifikasi mana yang menjadi kalimat utama. Jadi teman-teman harus menggunakan teknik membaca intensif tadi, ya kan? Jadi membaca yang tidak sekedar hanya membaca selesai, tapi nggak tahu apa inti yang dibaca gitu. Nah sekarang ini letaknya apa nih? Letaknya apa sampean? Kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya kalau umum ke khusus berarti ini tadi kayak deduktif ya, berarti pasti dia akan terletak di awal kalimat ya. Berarti kalau di sini ini kita bisa identifikasi yang menjadi kalimat utamanya adalah ini. Jadi fungsi ganda dari agama. Jadi di sini umumnya itu adalah macam-macam fungsi dari beragama begitu, khususnya dalam konteks pendidikan gitu ya. Nah, setelah kita lihat ternyata kita apa sih fungsinya? Nah, gitu. Kita baru akan temukan dalam penjelasan gitu. Yaitu bisa bersifat motivasi dan bisa berfungsi untuk psikologis ya. Motivasi fungsinya untuk ini, terus kemudian yang psikologis untuk yang apa gitu ya. Jadi ini yang psikologis ya. Jadi kita harus bisa ini mengidentifikasi ya letak kalimat utama dan kalimat penjelasnya ya. Ketika teman-teman membaca seperti ini, kalau kemudian nanti kertas itu boleh dicoret-coret ya, misalnya lembar soalnya boleh dicoret-coret, Anda gunakan pena, Anda gunakan pensil untuk membantu mengidentifikasi. Jadi kemudian kalau kita sudah garis bawahi, kemudian kita bisa sedikit kemudian ini ya lebih mudah untuk mengkonklusi, untuk mengambil kesimpulan ya. Ya. Terus kemudian yang kedua
Yang kedua adalah paragraf perbandingan dan pertentangan. Sekarang saya tanya, kalau kita mau membuat paragraf yang berisi perbandingan dan pertentangan, ya, kira-kira itu harus ada berapa hal atau berapa aspek yang kita tulis di sana? Ada berapa hal yang harus kita minimal 2. Kalau kita mau membandingkan tapi kok itu cuma 1, ya enggak mungkin, ya kan, sulit itu, atau istilahnya ya agak sedikit mustahil. Kita mau membanding tapi kita cuma bilangnya misalnya aja saya suka warna merah. Nah, saya mau membandingkan warna merah sama warna apa kalau saya cuma di situ ngomong warna merah gitu ya, jadi enggak bisa. Jadi minimal saya harus menyebutnya lagi ini warna merah dan biru. Merah itu saya gunakan ketika ini, biru saya ini. Nah, itu jadi cenderung antara dua hal yang sama-sama kayak sama-sama dua hal yang ini ya menjadi fokusnya gitu. Jangan-jangan Mbak Nuri, itu juga berlaku untuk mencari ini pasangan atau calon pasangan. Iya, kalau yang PDKT cuma 1 nggak seru ya Mbak ya, kita nggak bisa milih ya. Jadi harus nyari ini ya, harus nyari kompetitor ya, supaya ini ya bisa bersaing lebih sehat ya. Dan sekarang kan musimnya ya, atau istilahnya zamannya, nggak musim ya, nggak zaman, kalau cuma 1 gitu ya. Ya, jadi intinya kalau paragraf perbandingan dan pertentangan adalah paragraf yang dikembangkan dengan cara ini mengungkapkan mana yang sama dan mana yang beda antara dua hal atau benda atau orang atau apapun ya. Nah, intinya 2 hal atau ya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini Mbak Nuri lagi menulis nih, ada 2 orang yang lagi mendekatinya. Yang satu begini, yang satu begini, gitu ya. Nah, kemudian diidentifikasi apa persamaan dari keduanya dan apa yang membedakan dari keduanya, gitu. Sehingga pada akhirnya kesimpulannya apa, gitu. Menjatuhkan pilihan pada yang mana. Ini teman-teman yang di sini ini ya masih pada single semua, kecuali yang mungkin ini ya yang sudah nggak single ya pasti ya. Misalnya aja pada contoh paragraf ini ya. Nah, ini apa nih ini kalimat utamanya? Malam Mbak Muki. Nah, ini letak kalimat utamanya apa ini? Ya, mengenai pro kontra ujian akhir nasional ya. Jadi hal yang dipertentangkan atau diperbandingkan adalah pro dan kontra, begitu ya. Bagi yang pro begini, bagi yang kontra begini. Nah, dan perhatikan teman-teman ketika menulis, kalau kita mau membandingkan ya atau kita mau mengkontraskan ya, kita harus menggunakan kata penghubung yang tepat ya. Misalnya, bagi yang pro, ya itu UAN itu untuk mengukur kompetensi. Tetapi bagi yang kontra, nah UAN tidak diperlukan karena bla 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 bla, misalnya begitu. Jadi bisa menggunakan kata. Sementara itu di sisi lain tetapi, nah itu ya, jadi gunakan yang memang yang fungsinya adalah sedikit membuat kontras gitu ya. Kalau misalnya Anda menggunakan kata sambungnya atau kata penghubungnya itu dan, cocok nggak? Mbak Nuri, pro dan kontra, nggak pakai K, ini pro dan kontra, ini bukan Mbak. Nggak pakai K ya Mbak Nuri? Pro dan kontra. Ya, jadi
Karena kalau dan kan berisi kesejajaran ya, atau kelanjutan, kontinuitas gitu. Tapi kalau kontra pasti kita harus memilihnya dengan kalimat yang kontra pula ya. Jadi yang kayak menjelaskan di sisi lain. Nah, berarti kan kalau tadi kita membahas sisi ini, nah kita membahas sisi yang berikutnya seperti itu ya. Jadi teman-teman pergunakan kata penghubung yang tepat ya. Nah, ini ya berarti kan mengenai pro kontra ujian akhir nasional ya, seperti itu. Jadi teknik mengembangkannya itu adalah teknik pengembangan ini dengan membandingkan dan mempertentangkan ya. Tetapi kalau di sini kalau ditinjau dari letak kalimat utamanya, dia termasuk paragraf apa ini? Paragraf yang deduktif ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman sudah bisa sedikit sudah bisa mengidentifikasi perbedaannya ya. Nah, sekarang berikutnya. Nah, sekarang yang analogi. Ini yang ketiga ya, teknik pengembangan analogi. Ada yang tahu analogi itu apa? Analogi itu adalah seperti kayak mengumpamakan ya, perumpamaan menganalogikan dengan sesuatu yang bersifat lebih umum gitu. Jadi umpamanya ya kayak begitu ya. Jadi istilahnya mungkin sesuatu yang kita jelaskan itu sesuatu hal yang kayak kurang begitu populer ya. Nah, kita sedikit membawa ke arah hal-hal yang lebih banyak atau yang sudah banyak diketahui publiknya. Itu adalah kita dengan menggunakan teknik yang analogi ya. Contohnya ini nih, biar lebih jelas ya. Nah, apa nih contohnya? Apa ini contohnya? Apa ini? Paragraf ini berisi tentang apa? Filsafat dapat diibaratkan sebagai pasukan militer yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Nah, ini kan cenderung kita itu sulit ya dengan kata-kata kayak filsafat gitu ya. Kalau mau kita langsung gitu loh ya. Kalau kita langsung filsafat itu apa? Nah, itu mungkin kita mau jelaskan kepada anak yang kecil, anak SD misalnya, itu mungkin akan nggak bisa dipahami atau istilahnya akan membuat bingung ya, karena mungkin tataran berpikirnya belum sampai ke sana ya. Berbeda kalau misalnya Anda bicara dengan dokter, Anda bicara dengan profesor, ya nggak perlu Anda membuat perumpamaan gitu ya. Tetapi maksud saya secara umum untuk kata-kata yang sulit atau terminologi yang mungkin kurang berlaku umum ya, atau istilahnya terlalu spesifik untuk suatu bidang tertentu gitu ya, maka kalau kita mau menulis itu adalah gunakan teknik pengembangan paragraf analogi ya. Ini analoginya apa ini? Analoginya ibarat adalah, ibaratnya ini ya, pasukan militer yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Nah, infanteri sendiri nih nggak semua orang paham ya, jadi mungkin lebih perlu disederhanakan lagi ya. Ya, jadi misalnya aja kita mau menganalogikan ini suatu hal cinta, nah misalnya gitu ya. Jadi misalnya seseorang mau menjelaskan atau mau mengungkapkan perasaannya, misalnya begitu, atau melalui tulisan dia mau mengungkapkan gitu ya. Cinta dapat diibaratkan sebagai misalnya gitu. Sebagai apa? Hal yang mungkin memiliki dua sisi mata uang, satu senang, satu sedih, misalnya begitu ya. Jadi tadi ibaratnya ya. Jadi di sini nih yang menjadi kata kuncinya adalah ibarat ya. Sorry, diibaratkan ya, diumpamakan atau diilustrasikan atau dikaitkan, atau ya mungkin kalimat yang sering umum adalah diibaratkan ini ya. Nah, berikutnya paragraf yang berisi contoh ya. Nah, kalau yang paragraf berisi contoh ini ya, hampir sama dengan paragraf judul-judul yang lain ya.
maksud saya dengan yang sebelum-sebelumnya, jenis-jenis yang lain ya. Hanya kalau yang ini adalah uraiannya atau kalimat penjelasnya itu ya disertai contoh gitu. Untuk menunjang atau untuk memperjelas dari kalimat utama yang sudah dituliskan. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk yang paragraf sekarang, paragraf ini ya, apa kalimat utama atau isi dari paragraf ini saat ini, yang ini? Dalam rangka mengejar ketertinggalan di pedesaan, baik dalam pembangunan maupun pengetahuan, usaha telah dilakukan oleh pemerintah, misalnya ABRI masuk desa, program KKN. Nah, jadi kalimat utamanya apa nih? Usaha pemerintah mengejar ketertinggalan di pedesaan. Usaha, istilahnya usaha seperti kayak ini ya, peningkatan ya, usaha peningkatan ini, peningkatan pembangunan ya, kayaknya seperti itu ya, seperti kayak upaya peningkatan ya, upaya mengejar ketertinggalannya berarti ini kayak upaya meningkatkan pembangunan dan pengetahuan, misalnya seperti itu juga bisa. Atau kalau yang mau seperti itu betul, atau istilahnya sesuai dengan ini ya, kalimatnya di situ adalah ya itu tadi, usaha-usaha mengejar ketertinggalan di sektor perdesaan ya. Nah, ini contohnya melalui program apa aja? Nah, melalui program ABRI dan melalui program KKN. ABRI apa yang sudah dilakukan? Nah, itu perbaikan jalan, jembatan, pemugaran kampung. Nah, kalau KKN pemberantasan buta aksara, promosi kesehatan dan lain-lain ya. Jadi sertai contoh gitu ya. Jadi contoh ini diambil dari fakta-fakta yang memang sudah terjadi gitu ya. Atau jika belum terjadi pun, tetapi mungkin harapan yang istilahnya bisa harapan yang mungkin akan diekspektasikan ya, seperti itu. Yang jelas adalah berupa contoh-contoh ya, membuat ilustrasi lebih gampang ya. Itu adalah yang paragraf yang jenisnya contoh. Selanjutnya, kalau yang paragraf proses ya, paragraf proses itu adalah paragraf yang dikembangkan dengan mengurutkan tindakan. Nah, kalau yang ini tadi, ini jika kita mau menuliskan atau istilahnya memaparkan yang berupa proses ya, atau mengurutkan tindakan. Ini proses atau tindakan nih ya, urutan tindakan itu mungkin simpelnya aja seperti ini. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak Cynthia. Misalnya aja ini ya, urutan proses bertemunya, misalnya gini, kayak ini tadi bertemunya Gemini 7 dan Gemini 8, Gemini 6 dan Gemini 7. Atau yang lainnya lagi adalah proses terjadinya hujan. Nah, begitu ya. Jadi kita mau menjelaskan secara ilmiah proses terjadinya hujan. Hujan itu bagaimana prosesnya? Setelah dari embun kena apa? Kena uap, istilahnya kena pemanasan, kemudian akan menjadi ini, kemudian akan kondensasi, kemudian akan menjadi awan, awan akan menjadi. Nah, itu bisa teknik dikembangkan melalui proses gitu loh. Ya, paragraf proses yang kita buat ya.
Nah, selanjutnya berikutnya adalah paragraf klimaks. Klimaks itu artinya adalah ini ya, kayak semacam hierarkial gitu ya. Jadi tahapan dari paling bawah menuju ke atas. So di atas itu atau di yang paling tingginya itu pada akhirnya apa? Jadi kayak seperti orang naik tangga ya. Bedanya apa dengan yang proses tadi? Kalau proses itu urutan-urutan ya, urutan-urutan sampai terjadinya itu. Belum tentu urutan tadi itu bersifat kayak hierarkial gitu atau bersifat ini vertikal, bisa jadi dia horizontal, setara gitu loh ya. Antara proses 1 dengan proses 2 tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah gitu ya. Itu yang proses. Namun kalau yang paragraf yang ini ya, paragraf yang klimaks ini ya, ini adalah merinci ide-ide atau gagasan-gagasan itu dari yang paling rendah, menengah, kemudian yang paling tinggi. Nah, itu klimaks. Sebaliknya kalau yang anti klimaks dari yang tinggi menuju yang kerendah. Nah, begitu ya. Jadi istilahnya adalah ini ya, seperti kayak pemaparan mulai dari hal yang sederhana ke kompleks gitu ya, atau dari yang kompleks ke yang sederhana. Dari balikannya, kalau klimaks itu naik, kalau anti klimaks itu turun ya, nah, begitu ya. Jadi ini seperti kayak proses, tapi ada kayak urutan mana yang lebih rendah dan mana yang lebih tinggi gitu ya. Tetapi kalau yang proses tadi itu tidak ada ini kayak semacam penekanan mana yang lebih rendah dan mana yang tinggi. Bisa jadi setara gitu. Ya. Ya, jadi itu paragraf-paragraf ya. Nah, itu paragraf-paragraf yang kita jelaskan pada malam hari ini ya. Jadi teknik pengembangan paragraf tadi coba disimpulkan ada teknik pengembangan paragraf apa aja. Yang pertama tadi adalah melalui umum khusus ya. Kemudian yang kedua melalui contoh. Yang ketiga melalui perbandingan pertentangan ya. Pertentangan. Betul. Apalagi Mbak Reni? Analogi, betul. Apalagi? Proses dan klimaks dan anti klimaks. Nah, kira-kira dari yang beberapa teknik pengembangan paragraf ini tadi ya, yang menurut Anda paling mudah yang mana? Atau misalnya yang menurut Anda akan pilih ketika dalam memaparkan sesuatu ya, pastinya sih tergantung dari jenis paparannya ya. Kalau kita mau memaparkan kayak istilahnya proses hujan tadi, kita menggunakan teknik istilahnya teknik analogi ya nggak pas ya gitu ya. Kayak kita mau menjelaskan tentang ini ya, urutan-urutan dari apa istilahnya kayak cara membuat KTP. Nah, cara mengurus KTP setelah dari desa akan setelah dari RT akan ke desa, desa akan ke kelurahan. Nah, seperti itu kira-kira cocoknya yang mana? Saya kok nggak nemu yang sebab akibat ya tadi ya. Sebentar, saya lihat dulu. Saya sudah menjelaskan belum ya sebab akibat ya? Oh, ini belum. Ya, kelewat. Ada sebab akibat. Iya, makanya ini ternyata kelewat ada di halaman 13. Terima kasih Mbak yang sudah menyentil dengan nada nulis ini sebab akibat. Nah, Mbak Cynthia.
Kalau nggak gitu, ini kelewat Mbak. Alhamdulillah diingatkan ya. Nah, ada satu lagi ya, paragraf sebab akibat ya. Jadi ada yang nulisnya itu adalah didahului dengan sebab, kemudian akan istilahnya sebab sebagai kalimat utamanya, penjelasannya akibatnya gitu ya. Atau sebaliknya, akibatnya dulu sebagai kalimat utama, baru sebabnya sebagai kalimat penjelas. Nah, berarti letak penekanannya nih yang berbeda. Kalau kita mau menekankan pada aspek sebabnya yang menjadi fokus, gitu kan, maka yang kita pilih adalah yang sebab itu pada posisi penjelas atau yang utama. Jadi misalnya kalau saya misalnya mau mencontohkannya seperti ini. Misalnya akibat ya, misalnya begini. Rupiah melemah, nah, misalnya gitu. Saat ini rupiah pada angka atau istilahnya pada ini ya jatuh pada kurs 13.600 terhadap dolar US. Nah, misalnya itu bisa kita posisikan sebagai akibat atau sebagai sebab. Nah, itu tergantung ya. Misalnya tadi kalau sebagai dampak ya, dolar tadi saat itu 13.650 ya. Kita analisis 13 ini posisinya naik apa turun dari sebelum-sebelumnya atau stabil. Nah, kalau stabil, turun atau naik kita sudah punya sudah punya kesimpulan seperti itu. Kita mau menjelaskannya kemudian misalnya kalau itu ternyata tadi rupiah tadi kursnya lagi naik gitu ya, atau istilahnya lagi naik artinya lagi stabil, lagi baik lah gitu ya. Maka kira-kira itu menjadi akibat atau menjadi sebab. Nah, itu tergantung dari kita bagaimana memaparkannya ya. Jadi posisi kurs rupiah tadi itu bisa menjadi sebab dan bisa menjadi akibat juga. Kalau dia sebagai akibat, sebabnya itu karena apa? Krisis politik yang lagi tidak stabil, banyak sekali isu-isu politik, isu-isu sara misalnya begitu ya, sehingga menyebabkan nilai tukar mata uang rupiah menjadi melemah misalnya begitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi paragraf sebab akibat ini adalah paragraf yang dikembangkan dengan mengungkapkan sebab dulu sebagai gagasan utama, kemudian akibat sebagai gagasan penjelas atau sebaliknya ya. Oke, baik. Nah, ini sudah jangkep nih berarti paragraf yang kita bahas ya. Ini ada sebab akibat. Nah, sekarang saya kembali lagi bertanya pada Anda. Kira-kira dari teknik pengembangan paragraf tadi ya, yang menurut Anda paling Anda pilih ketika misalnya Anda menulis ya, terlepas dari jenis informasi yang mau Anda paparkan, yang Anda kuasai yang mana? Atau yang Anda favoritkan? Sebab akibat. Mbak Widiawati sebab akibat. Nah, ini vote ini umum khusus ya. Gak ada yang memilih analogi ya. Gak ada yang suka mengumpamakan. Saya sedang berjalan-jalan ke sebuah desa atau istilahnya ke sebuah wilayah atau ke sebuah negara. Kemudian ini ada sebuah museum di sana yang isinya adalah isinya ini gitu ya. Terus kemudian di museum itu isinya selain berisi benda-benda antik juga berisi benda-benda yang ini kuno misalnya gitu. Apa bedanya ya antik sama kuno? Nah, terus kemudian kalau model seperti itu tuh jenis pengembangan paragraf apa ya kira-kira?
Iya Mbak Cynthia, terlepas dari jenis apa istilahnya tema apa yang mau diangkat, tapi yang kira-kira Anda kuasai, yang Anda pilih dan Anda favoritkan ketika misalnya diminta untuk memilih dari sekian banyak teknik pengembangan paragraf, maka yang Anda favoritkan yang mana? Ya memang semuanya tergantung dari tema ya, kayak tadi misalnya contoh proses pembuatan KTP ya. Proses pembuatan KTP kalau kita mau uraikan sebagai kayak dengan teknik pengembangan analogi ya lucu misalnya. Proses pembuatan KTP diibaratkan seperti ini, diibaratkan seperti kayak mendayung mendayung perahu dalam sebuah lautan luas. Kan lucu jadinya, kecuali kalau rumah tangga ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus tematik sekali menggunakan jenis teknik pengembangan tertentu ya. Jadi kalau seperti kayak tadi prosedur uh, alur gitu ya, maka itu tepatnya adalah kita jelaskan dengan teknik pengembangan paragraf yang bersifat proses gitu ya. Atau misalnya terus kemudian kalau proses itu tadi ada suatu jenis hierarkialnya, maka kita jelaskan dengan teknik pengembangan paragraf yang bersifat tadi naik tadi apa namanya klimaks ya. Kalau tadi yang sifatnya uh, misalnya mau menjelaskan tentang ini pola komando dari kepresidenan menuju ke bawahan. Nah, itu biasanya itu berarti kira-kira teknik pengembangan paragrafnya apa yang dipakai? Itu berarti teknik pengembangan paragrafnya kita bisa pakai yang anti klimaks ya. Jadi dari yang hierarki tertinggi menuju yang ke rendah ya. Jadi misalnya kayak ini sistem komunikasi gubernur dengan kepala desa, misalnya gubernur sampai ke desa misalnya gitu. Maka itu bisa kita pakai yang jalur hierarkial tadi ya. Jadi uh, jadi teman-teman di sini bisa membedakan ya penggunaan bila mana kita mengembangkan teknik-teknik pengembangan paragraf. Sejauh ini, kalau kita misalnya ya hanya memaparkan biasa, maka yang kita pilih apa? Yang kita pilih adalah yang tadi mungkin umum ke khusus, gitu ya, yang bersifat seperti itu ya, yang artinya adalah ya tadi mau ke umum dan ke khusus, apapun itu relatif istilahnya adalah settingan default kalau di HP ibaratnya ya. Jadi yang bisa berlaku untuk semuanya gitu ya. Tetapi kalau sudah spesifik tema-tema tertentu, ya itu sudah mulai kayak menggunakan teknik pengembangan paragraf tertentu pula ya, gitu ya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku untuk membuat ini untuk mengembangkan paragraf-paragraf tadi, gitu ya. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman untuk yang pengembangan paragraf. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dengan yang kedua ya. Gurindam ya. Gurindam kemarin kan sudah ya. Kemarin sudah. Hanya di sini penekanannya adalah bagaimana menerapkan makna dari gurindam itu ke kehidupan sehari-hari. Ya, kemarin masih ingat nggak cirinya gurindam itu apa? Terdiri dari berapa baris? Masih ingat? 2, betul. Isinya apa, Mbak? Baris pertama isinya apa? Baris kedua isinya apa? Baris pertama itu isinya adalah kayak semacam permasalahan, baris kedua itu jawaban gitu ya. Atau kalau baris pertama itu sebab, maka baris kedua adalah akibat ya. Bukan lagi berisi sampiran dan isi, bukan. Kalau itu namanya pantun ya. Nah, sekarang selain ini terdiri dari dua larik atau dua baris, apalagi ciri dari gurindam? Betul Mbak Rini. Apalagi ciri dari gurindam? Ciri dari gurindam adalah rimanya itu adalah AA atau bersajak AA atau kalau enggak ya BB, intinya sama tapi yang jelas bukan AB ya gitu ya. Jadi kalau belakangnya itu saya memecah telur sehingga menjadi babak belur. Nah, itu misalnya itu berarti rimanya adalah AA. Tetapi kalau yang kemudian
Saya memecah telur, kemudian saya pergi ke pasar. Nah, itu berarti AB ya. Berarti bukan begitu. Kalau itu contoh-contoh yang bersajak AB. Nah, terus kemudian ciri yang lain dari gurindam adalah ini menyerupai ini ya, pepatah. Dalam artian adalah lebih lebih berisi nasihat, petuah dan kebenaran ya. Atau istilahnya unsur-unsur yang bersifat kayak istilahnya ini ya, menuntun kita lebih banyak ke situ ya, banyak memberi pelajaran kepada manusia ya. Nah, betul, saya berdandan cantik agar terlihat menarik, betul, itu rimanya AA. Ada lagi yang ini. Kalau misalnya kayak begini, apakah termasuk ini ya? Apakah ini termasuk gurindam? Saya terjatuh lalu kembali terjatuh. Itu bukan gurindam ya. Itu sekilas hanya sajaknya aja yang memenuhi AA ya, tetapi ini apa? Tidak memenuhi unsur yang lainnya ya. Saya pergi ke dapur, ternyata tersungkur anjur. Itu yang menjadi sebab yang mana, Mbak? Yang menjadi sebab ke dapurnya ya. Terus dampaknya, terus akibatnya adalah tersungkur hancur. Nggak ada kesandungnya loh, Mbak, padahal, Mbak, tiba-tiba itu. Ayo, masing-masing tulis di kolom chat, buatlah gurindam. Ya, buatlah gurindam yang isinya merefleksikan posisi Anda saat ini. Karena mulut badan binasa, sebelum berbicara pikir dahulu agar tak melukai hati temanmu. Oke. Mbak Rika, apa satunya? Apa baris keduanya apa? Karena mulut badan binasa. Terus ya. Terus ini ya, dari gurindam itu tadi ya. Oh ya, ini belum yang ini. Dan dia termasuk puisi lama kan ya kemarin ya, puisi lama. Terus kemudian baris pertama apa istilahnya pernyataan, baris kedua jawaban gitu, nasihat atau kebenaran ya gitu ya. Kemarin yang paling terkenal itu adalah Gurindam 12 ya. Kenapa disebut Gurindam 12? Karena terdiri dari 12 pasal ya. Dan isinya adalah ke arah ini ya, lebih ke arah religius, hal-hal yang bersifat akhlak. Jadi mengajarkan pada manusia untuk ini ya hubungan dengan sesama manusia dan juga ke atas ya dengan Tuhan. Jadi vertikal dan horizontal. Jadi di situ bisa diambil garis bawah ya, artinya harus kita bisa maknai. Misalnya barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Nah, misalnya seperti itu, intinya apa ya? Teman-teman jangan lupa loh ya, ini betul-betul nanti sempatkan membaca kalau mau eptanas ya. Kalau mau eptanas. Kalau mau itu. Jadi biar ini. Jaga lisan, jaga omongan agar tak hilang kepercayaan ya. Ya, iya Mbak, betul. Namun sepertinya lebih pas begini Mbak Reni Nuraini. Jaga omongan, jaga lisan agar tak hilang kepercayaan. Nah, itu sepertinya lebih pas. Karena omongan ini ya dengan kepercayaan ini kayak agak sedikit beda di ini. Tapi kalau lisan ini agak ini sama nuansanya. Jaga omongan, jaga lisan agar tak hilang kepercayaan. Nah, gitu ya.
Oh, di Masjid Riau, Mbak. Iya, 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 iya. Ha, ha, ha. Mbak Rika asli Riau. Oh, iya. Nah, sekarang, iya. Nah, sekarang ini misalnya gini, kalau terpelihara kuping, kabarnya tiada damping. Barang siapa meninggalkan sholat, tiadalah hartanya berolah berkat. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat ya. Nah, ini kira-kira isinya apa? Di yang kemarin sudah saya tuliskan lengkap semua ya. Oke. Nah, ini teman-teman uh, sudah ini ya sudah selesai. Ini untuk pembahasan pokok bahasannya. Mbak Widiawati apa? Chat apa ini? Ada apa Mbak? Saya nggak bisa membaca ini. Kok ketutup ya? Apa ini? Ada apa ini Mbak? Ya, teman-teman, nanti sekali lagi bagi yang belum masuk di grup bahasa, tolong segera minta minta tolong pada ini ya teman yang lainnya atau istilahnya admin untuk bisa dimasukkan dan di situ silakan ditelusur materi-materi yang ini yang sudah diupload di sana ya barangkali bermanfaat dan ini untuk istilahnya menyamakan persepsi ya dalam posisi saat ini ya sehingga nanti ini istilahnya adalah teman-teman wawasannya kurang lebih sama ya kurang lebih setara lah ya dengan teman-teman angkatan 3 dan angkatan yang lainnya gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ini tatap muka kita yang terakhir ya di tahun 2016 ya. Jadi nanti kita insya Allah bertemu lagi di tatap muka ketiga yang sudah ganti tahun ya. Jadi ini menjelang akhir tahun ini ya kita sama-sama uh, kita sama-sama ini ya mengadakan refleksi diri ya, berintrospeksi dan sejauh ini selama 2016 itu sudah apa saja yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita capai di tahun-tahun mendatang itu ya, mungkin sebagai perenungan diri ya. Nah, uh, enggak Mbak, bahasa Indonesia kan tidak terjadwal ini. Biasanya sebagai kelas pengganti kalau istilahnya itu ya. Kalau TTM bahasa Indonesia tidak terjadwal pasti ya. Uh, baik, itu ya teman-teman semua. Jadi mohon maaf jika ini ya, jika selama berinteraksi di sepanjang tahun 2016 mungkin ada salah-salah kata, ada salah-salah guyon dan ada salah-salah yang lainnya. Mohon maaf ya. Jadi kita bertemu di tahun baru ya. Semoga tahun 2017 membuat kita semakin lebih baik lagi ya di masa-masa yang akan datang. Ya, dan harapan saya teman-teman ini bisa lebih semangat lagi atau dijaga spiritnya sampai nanti wisuda ya. Itu harapan saya. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat ya, selamat belajar juga dan sampai ketemu di tahun depan ya. Kurang lebihnya itu aja yang bisa saya sampaikan malam hari ini ya. Untuk seperti biasa, materi dan rekaman akan saya upload insya Allah esok harinya ya. Terima kasih ya untuk semuanya teman-teman. Selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.